Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Irjen Pol selaku Kepala Deputi Bidang Strategis dan Kebijakan BSSN. Yang saya hormati CEO PT Sinexis International Bu Eva Nur. Kemudian yang saya hormati Pak Adi Rusli selaku Country Manager Palo Alto. Kemudian yang saya hormati para pembicara dan moderator untuk acara ini. Dan juga teman-teman atau peserta yang sudah hadir. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan atas kesempatannya terkait dengan ini, karena ransomware kan pembahasan yang sangat menarik. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana human operated ransomware ini bekerja dan bagaimana pencegahannya dan cara mendeteksinya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali berita terkait dengan insiden ransomware yang terjadi. Nah, sejak pandemi, hampir di semua negara terkena serangan ransomware yang cukup masif. Nah, salah satu serangan ransomware yang terjadi pada US Pipeline System yang berada di Amerika Serikat, yang memasok sekitar 45% bahan bakar bensin, ini terpaksa harus ditutup, yang mengakibatkan kekacauan dan kepanikan. Jadi ini ditutupnya adalah ketika akhir pekan. Jadi kan banyak orang-orang yang berpergian. Nah, ini mengakibatkan jadi kepanikan. Nah, serangan ini dilakukan oleh kelompok ransomware bernama DarkSide. Kemudian ada kasus yang kedua terkait dengan ransomware juga. Ini menimpa salah satu penyedia software namanya Kaseya. Ini nama vendornya. Dan dari informasi Kaseya sendiri, dia telah mengkonfirmasi sekitar ada 1.500 perusahaan terkena dampak akibat serangan ransomware ini. Jadi serangan ransomware ini dilakukan dengan cara melakukan supply chain attack. Jadi si penyerang ini mencoba menyisipkan malicious code ke dalam software Kaseya yang digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, ini dilakukan oleh ransomware group bernama Reveal. Jadi si Reveal ini dia sebelum melakukan supply chain attack, dia memang menargetkan perusahaan ini. Dia melakukan SQL injection, dan dari SQL injection attack itu dia berhasil masuk ke dalam dan menanam web shell. Nah, dari web shell itu dia coba masuk ke semua sistem yang ada di internal. Kemudian yang ketiga ini kasus yang terjadi pada bulan Mei 2021 menimpa salah satu rumah sakit yang berada di Irlandia. Nah, insiden ransomware ini melumpuhkan layanan kesehatan selama seminggu, memaksa mematikan seluruh sistem IT, dan mengakibatkan memaksa pembatalan janji medis, semua kunjungan rawat jalan dibatalkan, menunda pengujian COVID-19, dan memutuskan akses ke catatan pasien. Jadi ada beberapa grup dari ransomware memang yang menargetkan rumah sakit, terutama rumah sakit yang sudah terintegrasi layanan IT. Nah, itu biasanya dia bakal menargetkan rumah sakit itu. Kemudian kasus yang keempat terjadi pada GBS yang berfokus pada produksi makanan, terutama daging, ini terbesar di dunia. Menjadi korban ransomware juga. Nah, serangan ini mengakibatkan semua fasilitas daging yang ada di Amerika Serikat untuk sementara tidak beroperasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang nyata bahwa serangan ransomware itu mengerikan atau menakutkan. Nah, selanjutnya dampak pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak permasalahan. Nah, salah satunya meningkatnya serangan ransomware sekitar 500%. Tentunya penyerang memanfaatkan pandemi ini untuk mengambil keuntungan. Nah, kriminal organisasi mengeksploitasi vulnerability atau kerentanan untuk menyebarkan ransomware. Kemudian rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk membayar ransomware selama 2020 adalah 1,1 juta USD atau 15 miliar rupiah. Nah, kemudian
sektor kesehatan adalah target yang paling signifikan terserang ransomware selama pandemi ini. Nah, ini selanjutnya adalah yang paling menarik, yaitu evolusi mengenai model ransomware. Biasanya aktor kriminal itu selalu berinovasi untuk menjalankan serangan ransomware melalui berbagai macam cara maupun teknik. Nah, terkait dengan metode penyebaran, itu ada beberapa macam, ini ada 3. Yaitu metode penyebaran yang pertama menargetkan single device. Ini dilakukan oleh CryptoLocker, ransomware, dia mengirimkan melalui spam email yang menyamar sebagai dokumen PDF atau doc yang ketika diklik itu ternyata exe, bukan dokumen. Jadi ketika dieksekusi itu akan melakukan enkripsi. Jadi dengan teknik-teknik ini pada saat tahun 2013 dan 2016 ini sangat populer tekniknya. Dan jumlah korbannya cukup banyak. Nah, ini yang kedua, ini yang menarik. Ini terkait dengan penyebaran otomatis yang dilakukan oleh ransomware namanya WannaCry. Ini terjadi pada tahun 2017. Nah, WannaCry ini dia memanfaatkan vulnerability yang dinamakan dengan Eternal Blue, atau biasanya disebutnya MS17010. Nah, serangan ini dilakukan oleh Advanced Persistent Threat, jadi threat actor dari Korea Utara bernama Lazarus. Nah, kerentanan ini awalnya ditemukan oleh Badan Intelijen Amerika atau NSA. Jadi sebetulnya kerentanan ini sifatnya private deh. Ini sebenarnya yang bocor adalah senjata cyber yang milik Amerika. Nah, karena bocor dan exploitnya tersebar, akhirnya banyak yang memanfaatkan, salah satunya untuk melakukan ini serangan ransomware ke seluruh dunia. Jadi waktu tahun 2017 itu hampir beberapa komputer ataupun target-target yang kritikal itu pasti ada salah satu insiden ini, WannaCry ini. Kayak misalkan ATM atau rumah sakit. Itu dulu juga ada. Nah, yang menarik nih yang terakhir adalah jenis ransomware yang sedang tren saat ini, yaitu Human Operated Ransomware. Nah, ini merupakan ransomware yang dijalankan langsung oleh operator atau penyerang secara hands-on keyboard yang menargetkan server kritis, sehingga menyebabkan layanan terganggu. Nah, selain mengenkripsi file, taktik ini melibatkan pencurian dan biasanya data-data yang di internal akan dipublikasikan. Nah, organisasi yang belum siap menghadapi jenis serangan ransomware ini akan menjadi sasaran dan korban selanjutnya. Ditambah dengan jika organisasi tersebut belum ada terkait dengan insiden respon plan yang baik. Nah, nanti terkait dengan insiden respon plan ini akan dijelaskan oleh Pak Endi dari BSSN di materi selanjutnya. Kemudian yang menarik ini adalah human operator ransomware ini selalu terjadi ketika weekend atau hari libur atau tanggal merah. Ini terjadi bukan hanya di luar negeri tetapi di Indonesia juga. Jadi saya akan menjelaskan ransomware apa saja yang sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini human operator ransomware. Jadi human operator ransomware adalah salah satu ancaman cyber yang saat ini sebagai prioritas utama dihadapi oleh sebagian besar organisasi. Nah, saat ini human operator ransomware adalah bagian dari ransomware as a service. Jadi ransomware as a service ini adalah layanan yang memungkinkan siapa saja yang tidak dapat memiliki keahlian cyber bisa melakukan serangan ransomware dengan cara melakukan afiliasi atau bekerja sama dengan grup-grup ransomware tersebut. Nah, teknik yang digunakan itu umumnya biasanya terlihat pada intrusi atau serangan yang dilakukan oleh sebagian besar Advanced Persistent Threat, APT Group. Jadi APT Group adalah hacker yang disponsori oleh suatu negara untuk menjalankan serangan cyber, biasanya melakukan mata-mata menargetkan ke suatu negara atau institusi tertentu. Jadi kalau misalkan berbicara terkait dengan APT ini, trennya itu di tahun 2016
2016, 2017, dan 2018. Saat itu ransomware jenis human operated ransomware ini belum booming. Jadi kebanyakan itu kenapa kok human operated ransomware dan APT group ini kok sama? Dia dua-duanya adalah menggunakan tools open source yang biasa digunakan oleh penetration tester atau pentester untuk melakukan penetration testing secara legal. Nah, karena tools ini open source, jadi bisa dipakai oleh siapapun, termasuk APT group ini awalnya. Nah, setelah tren banyak dipakai oleh APT group ini kemudian dipakai oleh human operated ransomware. Biasanya untuk apa sih pakai tools open source ini? Untuk mengelabui biasanya. Kalau misalnya nanti ada analisis dari ketika melakukan malware analysis atau insiden respon, itu kan biasanya kalau dalam threat intelligence kita ada sebutannya attribution. Nah, biasanya alasan inilah yang dipakai oleh aktor ancaman atau threat actor ini untuk mengelabui ini, attribution ini. Jadi kalau misalnya di attribution itu kita bisa bakal melihat ciri khasnya. Misalkan APT group dari China, ada namanya Mustang Panda. Nah, Mustang Panda ini dia memakai tools apa? Dia memakai tools command and control dinamakan dengan PlugX. PlugX itu biasanya mirip-mirip dengan Metasploit atau Cobalt Strike yang bisa digunakan oleh human operated ransomware. Ketika tahu ciri khas atau tools yang biasa digunakan, itu bakal tahu ternyata serangan itu dari negara tertentu atau aktor tertentu. Makanya itu alasan mengapa saat ini banyak APT group dan human operated ransomware menggunakan tools open source. Nah, itu yang selanjutnya adalah teknik yang dipakai oleh penyerang umumnya. Setelah itu dia melakukan identifikasi terkait dengan data yang bernilai. Nah, misalkan dia mencari dokumen-dokumen penting, kemudian setelah ditemukan dokumen tersebut, dia biasanya akan melakukan exfiltration. Dia mencuri data dari internal jaringan ke luar. Nah, ini kita sebutnya adalah pemerasan ganda atau double extortion. Supaya si korban tersebut harus membayar. Apabila memang tidak membayar, maka akan dipublikasikan. Kemudian, di balik keberhasilan serangan ini, penyerang memiliki pengetahuan yang cukup luas terkait dengan sistem administrasi, maupun dia mengetahui umumnya configuration, misconfiguration yang ada di dalam jaringan. Misalnya, kalau misalkan mau melakukan penetration testing ke dalam sistem, apalagi yang menargetkan banyak infrastruktur ataupun device, nah ini harus memiliki pengetahuan sistem administrasi maupun jenis-jenis celah atau misconfiguration yang ada di dalam jaringan. Kemudian beberapa grup yang terkenal saat ini adalah ada Mesh, ada Conti, ada Reveal, kemudian ada DarkSide, kemudian juga ada Lockbit, yang sampai saat ini masih aktif melakukan serangan ransomware ke banyak organisasi di seluruh dunia. Termasuk Indonesia pun ada korbannya. Adapun impact dampak dari ransomware ke bisnis, nah yang pertama itu kehilangan akses secara sebagian atau permanen. Nah, karena data yang dienkripsi tidak hanya dokumen penting, tetapi termasuk juga ada program yang ada di dalam komputer. Dan data penting lainnya seperti ada source code atau sumber kode, kemudian database, dan juga ada konfigurasi. Nah, akibatnya adalah sistem yang tidak bisa diakses ini berdampak pada bisnis operasional yang terganggu. Nah, akibat dari impact ini berarti adalah bisnisnya mati, atau datanya atau layanannya tidak bisa diakses, yang menyebabkan kerugian finansial yang cukup signifikan. Nah, kemudian dampak yang terakhir yaitu pencurian kekayaan intelektual, terutama mencuri dokumen yang bersifat rahasia atau penting. Nah, negara Indonesia saat ini menjadi favorit serangan ransomware. Nah, berikut insiden ransomware yang terjadi di Indonesia. Sumber diperoleh dari dark web. Jadi teman-teman bisa cek sendiri untuk mengetahui alamator dari masing-masing grup tersebut jika tahu. Yang pertama ini ada grup DarkSide ini. DarkSide kan tadi dia menyerang
pipeline yang ada di Amerika Serikat. Dia juga kalau di Indonesia dia menyerang salah satu target itu industri di salah satu organisasi financial institution. Nah, ini dia melakukan penetration testing ke dalam target ini dan mengambil dokumen-dokumen penting. Kalau misalkan lihat di dark web itu ada banyak dokumen perusahaan yang diupload. Itu ada banyak sekali. Termasuk ada beberapa data customer juga. Jadi itu cukup membahayakan tuh. Kemudian ada yang kedua, grup Doppelganger. Ini menargetkan industri pertanian. Nah, yang menarik adalah banyak ransomware group yang menyerang ke Indonesia ini menargetkan industri pertanian. Ada Refill, ada Marketo. Kemudian juga ada salah satu target yang dilakukan oleh grup PYSA ini, dia menargetkan industri kreatif juga ada. Salah satu korbannya. Nah, ini yang paling terbaru nih. Ini yang dilakukan oleh Coming Project. Ini menargetkan salah satu kampus ternama di Indonesia. Ini baru kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian ada ransomware group namanya Egregor. Ini dia menargetkan holding company yang biasanya dia membawahi banyak perusahaan, dan ini cukup terkenal dan sepertinya hampir semua masyarakat di Indonesia tahu perusahaan ini. Cuma saya nggak mau nyebut namanya. Kemudian ada Ransom IXX. Nah, ini menargetkan salah satu industri oil and gas di Indonesia. Kemudian ada Conti, Lockheed, Avedon. Yang paling menarik adalah Conti ini. Conti ini kan dia salah satu ransomware group yang saat ini paling berhasil lah, istilahnya dia udah berhasil hack banyak perusahaan, ada sekitar 500 ke atas yang sudah menjadi korban Conti ini, termasuk 2 diantaranya di Indonesia. Nah, kemudian ada Lockbit ini baru nih. Oh ya, jadi banyak ransomware yang istilahnya dia tuh pensiun, mati gitu. Tapi nanti dia besoknya bikin grup baru lagi. Biasanya namanya macam-macam, beda-beda. Kayak DarkSide ini. Dia sekarang DarkSide itu udah nggak ada. Karena kasus yang pipeline itu, yang sempat bikin heboh. Akhirnya dia membuat grup yang namanya Black Matter Ransomware. Wah, itu lebih hebat juga, karena dia gabungan antara semua ransomware group. Itu lebih berbahaya tuh. Nah, kemudian yang Lockbit ini dia menargetkan industri oil and gas di Indonesia, salah satunya. Kemudian yang menarik adalah dia menargetkan perusahaan makanan dan minuman juga. Nah, karena si Lockbit ini kan dia menawarkan afiliasi ya, kerjasama gitu. Misalkan ada salah satu karyawan yang sakit hati gitu, misalkan sama atasan atau sama perusahaan. Nah, biasanya si Lockbit ini dia bisa kerjasama tuh dengan cara biasanya memberikan akses dari internal ke threat actor tersebut, ke grup tersebut. Itu salah satunya Lockbit ini nih yang melakukannya. Kemudian ini yang terakhir ada ransomware namanya Avedon. Dia menargetkan sebenarnya perusahaan ini ya, perusahaan publik, transportasi publik. Ini juga paling terkenal di Indonesia, semua orang mungkin tahu perusahaannya. Dan itu menjadi salah satu korbannya. Kemudian juga ada salah satu financial institution juga menjadi korban. Dan yang terakhir adalah perusahaan asuransi. Sebenarnya ada banyak perusahaan asuransi sih kalau misalkan yang dijadikan target di luar negeri ya. Nah, kalau di Indonesia baru ada satu nih. Ini adalah contoh. Sebenarnya selain list yang ada di dalam sini, yang tidak terungkap ada banyak banget, ada banyak sekali. Nah, seberapa cepat ransomware itu bekerja? Nah, sebenarnya bergantung pada teknologi pencegahan yang ada. Seperti misalkan ada antivirus, ada endpoint detection and response, kemudian ada pencegahan application whitelisting. Semakin tidak ada teknologi pencegahan, maka serangan ransomware itu akan semakin cepat menyebar. Nah, ini salah satu threat actor-nya itu Ryuk. Ryuk ini adalah
salah satu threat actor yang berasal dari Rusia. Ini menargetkan beberapa target yang ada di, biasanya incarannya Amerika dan Jerman. Nah, ini bisa masuk atau melakukan penetration testing dalam waktu 2 jam untuk melakukan ransomware. Karena ini kan untuk riset ya, jadi laporannya laporan dari hasil riset atau environment-nya memang dibuat supaya mirip untuk menyerupai corporate. Biasanya para researcher ini untuk melakukan threat intelligence. Jadi misalkan kita mengetahui TTP yang digunakan, taktik and teknik prosedur yang digunakan, itu pasti bakal terlihat. Cara masuknya bagaimana, cara exploitnya bagaimana. Yang paling menakutkan adalah ini. Tadi kan dia masuknya dengan cara 2 jam, kemudian untuk networker ini masuk ransomware menggunakan berbagai macam cara, ini selama 1 jam nih untuk melakukan ransomware. Kemudian ada yang ketiga ini laporan dari Sophos, yaitu melakukan ransomware sekitar 3 jam. Setelah masuk dia menargetkan ESX. ESX itu kan banyak sekali ini ya, VM di dalamnya. Nah, ketika VM itu di-encrypt, itu bakal menjadi masalah yang besar. Berarti sistem yang digunakan akan mati semua kalau ESX itu sampai di-encrypt. Nah, ini kemudian bagaimana cara human operated ransomware bekerja. Ini adalah modus operandi atau dinamakan dengan taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh kebanyakan ransomware saat ini. Hampir semua menggunakan cara yang sama. Yang pertama yaitu taktik initial access, cara yang dilakukan oleh penyerang untuk mendapatkan akses awal ke dalam jaringan. Nah, initial access ini biasanya dia mengirimkan apa? Mengirimkan spear phishing. Spear phishing ini kan seolah-olah email yang berasal dari terpercaya. Nah, email ini dia isinya adalah dokumen, entah itu dokumen makro, atau dokumen PDF. Nah, ketika diinstal atau dijalankan, dia akan menginstal namanya banking trojan. Nah, yang menarik adalah sebelumnya banking trojan ini tidak terjadi di serangan ransomware di tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena si developer banking trojan ini tahu keuntungan ransomware ini, akhirnya dia bergabung sama grup-grup ransomware tadi. Contohnya ada yang paling terkenal tuh ada Emotet, Trickbot, Bazaar, SID, ada Kiabot. Itu yang paling terkenal banking trojannya. Kemudian cara kedua adalah mengeksploitasi kerentanan yang ada di layanan publik. Misalkan dia menggunakan ESX yang tadi saya bilang sebelumnya, itu terekspos keluar. Atau menggunakan VPN yang belum di-patch. Atau juga menggunakan Microsoft Exchange yang belum di-patch juga. Nah, dari kerentanan-kerentanan itu kan ada namanya kerentanan remote command execution, RCA namanya. Nah, remote command execution itu si penyerang bisa masuk ke dalam jaringan secara cepat. Jadi seolah-olah tuh ketika melakukan eksploitasi tersebut, si penyerang bisa langsung masuk ke dalam jaringan. Nah, masalahnya itu. Nah, yang ketiga adalah melakukan RDP brute force. Nah, ini yang paling menarik. Ini banyak juga sih yang mengekspos RDP keluar. Nah, dari RDP brute force ini biasanya penyerang kan melakukan password brute force. Biasanya ketika di recon, kalau misalkan teman-teman di sini tahu yang namanya Shodan atau Zoom Eye, itu bisa kelihatan tuh device mana aja yang memiliki port-port yang terbuka. Contohnya port 3389 RDP ini. Ketika si penyerang tahu, oh itu ada port yang terbuka di 3389, pasti langsung dijalankan brute force yang akan berdampak, dan si penyerang itu akan bisa masuk ke dalam sistem atau jaringan organisasi tersebut. Dan yang keempat ini valid account. Nah, valid account ini kan terjadi pada insiden tadi US pipeline yang dilakukan oleh DarkSide.
Jadi threat actor itu untuk masuk itu menggunakan 1000 cara. Ada berbagai macam cara untuk masuk. Nah, dari valid account ini, si threat actor membeli akun VPN di dark web ini untuk masuk ke dalam organisasi. Jadi banyak sekali akun-akun yang kompromis di dalam di beberapa organisasi tapi tidak diketahui. Makanya untuk itu kenapa kok VPN ataupun layanan yang terekspos ke internet itu perlu ada namanya 2FA, multi factor authentication, untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan command and control, nah biasanya kan setelah si penyerang masuk nih ke dalam jaringan organisasi, biasanya dia akan menjalankan CNC atau command and control untuk mengontrol komputer si korban atau si target tersebut. Biasanya pakai apa? Pakai toolsnya yang paling populer saat ini, Cobalt Strike. Jadi saya akan membahas lebih jauh apa itu Cobalt Strike. Nah, Cobalt Strike ini kan digunakan oleh tidak hanya ransomware tapi APT juga. Karena dengan kecanggihannya, Cobalt Strike ini saya bisa bilang tools sakti lah, tools paling sakti. Karena ketika ada namanya antivirus, ADS, APS, itu bisa dilewati semua. Berbeda dengan PowerShell Empire, Quasarad dengan atau Metasploit. Itu sudah dikenal oleh antivirus maupun ADS, APS. Tapi kalau Cobalt Strike ini, antivirus ADS, APS ini bisa dilewati dan signature-nya bisa dimodif dengan Cobalt Strike ini. Jadi tools-tools ini adalah tools yang berbahaya gitu. Nah, yang paling menariknya adalah setelah si penyerang berhasil masuk ke dalam jaringan organisasi, dia melakukan atau menginstal software ini, remote access software. Ada namanya AnyDesk, ada TeamViewer, terus ada berbagai macam remote access lainnya. Itu digunakan untuk melakukan maintaining access. Dia nggak perlu pakai command and control lagi, pakainya AnyDesk supaya nggak ketahuan. Kan banyak tuh sekarang kan lagi zamannya WFA. Pasti tentunya orang-orang IT itu banyak yang pakai AnyDesk sama TeamViewer. Nah, itu perlu hati-hati tuh. Apakah dilakukan oleh benar-benar orang IT-nya atau memang oleh threat actor. Karena saya pernah melakukan insiden respon di salah satu organisasi terkait dengan targeted attack ransomware, itu diinstal AnyDesk. Jadi nggak ada yang tahu itu. Yang masuk Mohon maaf, Bapak. Ya, Mohon maaf memotong, waktunya sebenarnya sudah habis, tapi bisa dilanjutkan secara lebih cepat ya, Pak. oh, oke, siap. Baik, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya ini terkait dengan execution, yaitu biasanya si penyerang melakukan eksekusi di dalam. Nah, ketika ada melakukan application, misalnya si penyerang kan tadi ada prevention namanya application whitelisting. Biasanya dia akan memblokir program kayak PowerShell, CMD, Run DL32, Bits Admin. Biasanya si penyerang pakai ini, pakai cara-cara ini untuk melakukan bypass application whitelisting. Nah, kemudian naikkan hak akses yang lebih tinggi. Contohnya mencuri domain admin kredensial. Ini ada berbagai macam cara. Menggunakan vulnerability, misalkan ada zero logon atau melakukan kerberoasting tag di Active Directory biasanya ini. Nah, yang menarik adalah banyak organisasi yang terlalu fokus dengan penetration testing dan vulnerability assessment, tapi tidak melihat security yang ada di dalam Active Directory. Sebenarnya APT dan ransomware itu mengincar Active Directory. Sementara kalau misalkan Active Directory-nya tidak pernah dicek, nah itu bahkan bahaya sekali. Kemudian setelah masuk, biasanya si penyerang nih melakukan discovery, internal recon biasanya. Mengumpulkan informasi yang ada di dalam jaringan. Nah, kalau ransomware sendiri, dia mengumpulkan share folder maupun administrasi share. Kemudian dia melakukan scanning ke jaringan, dan biasanya dia akan mencari server-server yang kritikal untuk dilakukan enkripsi. Apa tools yang digunakan? Nah, tools yang digunakan biasanya menggunakan ini tools pentest sih, penetration testing sih sebenarnya yang dipakai. Sama kayak ada NBT scan, ada PowerView untuk Active Directory, ada Bloodhound yang paling terkenal ini dipakai juga oleh APT dan ransomware. Kemudian juga ada Advine, ada Advanced IP Scanner, dan juga Nmap. Ini sebenarnya tools-tools yang dipakai untuk penetration tester.
Kemudian setelah itu dia melakukan lateral movement. Kan tadi kan dari proses information gathering tadi dia menemukan server yang kritikal ataupun tadi si penyerang sudah mendapatkan domain admin, saatnya berpindah ke sistem yang paling kritis. Dia pindah nih, entah itu ke DC, file sharing, ke ERP, ke email server, database server, atau caranya menggunakan exploit MS17010, atau tadi sudah mendapatkan domain admin. Ketika si penyerang telah mendapatkan domain admin, maka si penyerang itu bebas masuk ke server manapun. Kalau memang dari sisi polisinya, di Active Directory-nya tidak membatasi domain admin. Nah, ini beberapa kesalahan sih yang banyak terjadi di organisasi. Tidak membatasi domain admin. Jadi, domain admin itu bebas masuk di komputer manapun. Entah itu misalkan mau melakukan install software pakai domain admin. Ataupun mau login ke server lainnya menggunakan domain admin. Padahal itu tidak harus selalu menggunakan domain admin. Kemudian melakukan credential access. Nah, credential access ini adalah penyerang melakukan dump credential untuk mendapatkan informasi login atau mengumpulkan informasi terkait dengan credential yang ada di dalam software. Biasanya kayak ada Outlook, browser, RDP, VNC. Nah, ini juga dipakai untuk maaf, melakukan... Bapak Rahmat. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, waktunya tinggal 1 menit ya Bapak ya. Terima kasih. Aduh, oke, siap. Oke, saya coba skip. Kemudian melakukan defense evasion, itu melakukan disable antivirus. Ini salah satu keberhasilan ransomware, dia melakukan atau menonaktifkan antivirus. Kemudian setelah menonaktifkan dan mendapatkan domain admin, dia melakukan menghapus jejak, menghapus namanya Windows Event Logs. Nah, impact-nya adalah dia melakukan penghapusan backup yang ada di dalam komputer. Di dalam Windows itu ada namanya sistem, ada komennya, dan itu akan menghapus backup-nya. Kemudian setelah itu melakukan exfiltration, itu mencuri data. Biasanya menggunakan beberapa metode, ada Cloud, Mega, OneDrive, S3, FTP, SSH maupun WebDAV. Terus-terusnya itu ada berbagai cara, ada Mega Synchron, ada WinSTP, ada PowerShell Script, dan lain sebagainya. Nah, ini top 10 malware family di Indonesia. Ini saya coba share aja untuk lebih waspada atau berhati-hati, karena ada 3 juta serangan Kobastrike. Jadi serangan Kobastrike ini patut diwaspadai, entah ini serangan mata-mata atau ransomware. Jadi Kobastrike ini adalah salah satu tools yang berbahaya. Nah, ini favorit tools dari APT ke Cramware atau Criminal Group. Jadi menurut informasi dari Talos Group, sekitar 66% dari semua serangan ransomware itu menggunakan rat teaming tools atau Kobastrike. Kemudian menurut Microsoft, itu adalah ketika terjadinya infeksi Ryuk, itu akan mendownload suatu implan dan menjalankan pilot baru, yaitu Kobastrike dan PowerShell Empire. Nah, ini adalah flow dari Kobastrike attack. Ini sama attack flow-nya, dia melakukan pengiriman email, spear phishing. Ketika melakukan eksekusi di dalam, dia akan melakukan lateral movement, mendapatkan tadi domain admin, kemudian baru mendeploy ransomware. Nah, ada keyword yang sangat bagus, yaitu dari Sun Tzu, ahli strategi perang, untuk mengetahui musuhmu, kamu harus menjadi musuhmu. Dengan kata lain adalah, kalau memang mau menangkap maling, minimal tahu cara kerja menjadi maling. Nah, ini adalah salah satu solusinya, itu melakukan emulasi terhadap ransomware group dengan melawan ancaman terbaru. Dengan melakukan adversary emulation, artinya sebagai red team menggunakan taktik dan teknik prosedur yang sama yang digunakan oleh musuh atau penyerang. Dari informasi cyber threat intelligence, kalian dapat memahami bagaimana cara penyerang menembus ke jaringan. Kemudian untuk melakukan validasi hasil peringatan, seperti dicegah, diblokir, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas ini adalah penting selain melakukan kegiatan penetration testing atau vulnerability assessment, yang fokus pada prevention saja. Kemudian melakukan proactive threat hunting, yaitu secara proaktif mencari aktivitas jahat atau yang mencurigakan di dalam infrastruktur IT organisasi tanpa harus menunggu peringatan atau alert. Karena penyerang saat ini bisa melewati deteksi, artinya perlu dilakukan threat hunting.
Threat hunting mengurangi dwell time dengan mengidentifikasi ancaman pada tahap awal, mengungkapkan ancaman yang tidak terungkap atau ancaman baru dan TTP baru. Dan ini dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon suatu ancaman. Nah, apa itu dwell time? Nah, dwell time ini adalah waktu perhitungan hari penyerang berada dalam jaringan sebelum terdeteksi atau diberanguskan. Nah, untuk dwell time ransomware sekitar 20 hari. Jadi sebelum 20 hari ini, Blue Team harus dapat melakukan atau mendeteksi adanya aktivitas jahat. Kemudian ada 3 komponen utama dalam threat hunting. Yang pertama, melakukan investigasi threat intelligence, memprediksi suatu serangan, mendeteksi dan mencegah serangan yang mungkin akan terjadi. Nah, untuk membuat sebuah hipotesis, perlu kemampuan pemahaman mengenai TTP, taktik, teknik, dan prosedur, bagaimana cara musuh itu bekerja. Yang kedua, menganalisa indikator of compromise. IOC dalam komputer forensik adalah suatu artefak yang biasanya itu ada pada jaringan atau dalam sistem operasi. Contohnya adalah ada hash, ada IP address, kemudian ada domain. Recording in progress. Kemudian yang paling penting adalah ini memblokir Windows Script Host. VBScript dan JScript ini sering disalahgunakan juga. Kemudian membatasi atau memblokir makro dalam Office, dan juga ada satu lagi Excel 4.0 makro. Ini teknik baru yang digunakan oleh penyerang untuk melewati antivirus terutama. Kemudian mengidentifikasi atau memblokir traffic yang mencurigakan melalui IDS atau proxy. Kemudian melakukan konfigurasi untuk mencegah melakukan konfigurasi Active Directory untuk mencegah serangan tertentu. Misalkan kayak tadi ada Kerberos roasting, ada zero logon. Ini perlu di hardening maupun di patch untuk kerentanan, terutama ini zero logon ini. Kemudian membatasi grup atau akun dengan hak akses penuh pada Active Directory, seperti domain admin ataupun enterprise admin. Kemudian melakukan implementasi local admin password solution (LAPS). Merupakan solusi yang dapat membuat password lokal, terutama password administrator, secara acak pada setiap waktu, dan ini bisa diimplementasikan untuk setiap komputer atau server. Ini untuk mencegah lateral movement. Kemudian prevention-nya, nah, yang paling menarik adalah ini masuk ke detection. Pencegahan itu adalah ideal, tetapi deteksi adalah suatu keharusan, terutama deteksi yang ada di dalam endpoint. Banyak organisasi yang belum bisa membeli teknologi menggunakan ini Sigmarus pada SIEM. Nah, jadi yang belum tahu SIEM itu adalah suatu security information dan event management, sebuah produk atau layanan perangkat lunak yang menggabungkan manajemen informasi keamanan dan manajemen event keamanan. Nanti akan dibahas oleh Pak Yudi. Nah, Blue Team biasanya memantau alert ini melalui SIEM. Nah, Sigmarus memungkinkan komunitas atau siapapun berbagi aturan deteksi menggunakan bahasa yang spesifik. Ini bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam format SIEM yang berbeda. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Waktunya nampaknya sudah habis. Ya, terima kasih sudah sampai di sesi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC.